Selamat malam, Pak. Malam Mbak, ya Mbak. Mbak mau nanya, bagaimana kekasan keunikan dari sumber etika pada masa Orde Lama? Kasan sumber etika pada zaman Orde Lama. Zaman Orde Lama itu tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan itu mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan pemerintahan Soekarno terlalu liberal sehingga menganut demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Otoriter itu tidak sesuai dengan Pancasila yang menonjolkan semangat musyawarah dan mufakat. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofi. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke etika Pancasila. Tetapi nilai-nilai moral itu telah diterapkan di dalam masyarakat. Di waktu zaman Orde Lama itu, nilai-nilai Pancasila itu belum diterapkan ke masyarakat. Pemilu itu pada zaman Orde Lama itu partai yang memenangkan pemilu tersebut. Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Menurut Bapak, Pancasila itu boleh diganti apa enggak? Pancasila tidak boleh diganti, karena Pancasila itu dasar negara Indonesia. Kalau dasar aja bisa diganti, negara akan kacau. Pancasila itu mencakup nilai-nilainya banyak sekali di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Pratiwi dengan NIM 230405031. Saya dari jurusan Teknik Kimia dari kelompok 5. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Linda Rahmati Daulay dari Teknik Kimia. Oke, gini Lin, kita sudah pasti tahu nih bahwasannya generasi muda pada masa Orde Baru itu memiliki peran yang signifikan dalam menghadapi sistem politik di Indonesia. Mereka seringkali menjadi agen perubahan dengan mengikuti aktivitas pro-demokrasi, protes, dan juga organisasi mahasiswa. Jadi, saya mau tanya nih sama Linda, bagaimana menurut pandangan Linda terhadap kontribusi generasi muda pada masa Orde Baru? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Widya telah memilih saya untuk menjawab dari pertanyaan ini. Ini menurut saya pertanyaan yang sangat bagus untuk dipertanyakan. Jadi, menurut pandangan dan pendapat saya terhadap kontribusi generasi muda pada masa Orde Baru itu cenderung positif, karena mereka itu berperan sekali dalam membangkitkan kesadaran politik. Tidak hanya itu, mereka juga menentang ketidakadilan tentang memperjuangkan hak-hak demokrasi. Jadi, dengan aksi mereka maksud saya yang seperti itu dapat membentuk gerakan menuju perubahan sosial dan politik di Indonesia untuk menjadi lebih maju lagi. Oke, terima kasih Linda. Jawabannya sangat memuaskan sekali ya. Jadi teman-teman, dari jawaban Linda kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya generasi muda pada masa Orde Baru itu sangat berpengaruh sekali, sangat berperan penting dalam perubahan sistem politik dan sosial di Indonesia. Mungkin sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Periasli dengan NIM 230405052 dari Prodi Teknik Kimia. Kali ini saya akan mewawancarai teman saya. Saya bila Syukur Darmawan dengan NIM 2304049 dari Prodi Teknik Kimia. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, menurut Salsa bagaimana sih cara masyarakat menerapkan Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupannya sehari-hari? Menurut saya, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber etika dapat diterapkan dengan melakukan gotong royong, tetap toleransi terhadap sesama, ada sikap solidaritas. Yang penting itu adanya sikap-sikap positif yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya nih untuk Salsa, apa sih yang menjadi keunikan dari dasar etika masyarakat zaman sekarang gitu? Menurut saya keunikannya itu ada pada budaya kita dan juga pada perkembangan zaman, sehingga dapat dilakukan dalam setiap situasi sehingga lebih relevan. Nah, lanjut pertanyaan ketiga nih.
menurut Salsa Pancasila itu tergolong kurang update nggak untuk dijadikan sebagai sumber etika dalam kehidupan sehari-hari pada zaman saat ini gitu? Saya kurang setuju dengan statement tersebut karena menurut saya walaupun Pancasila itu ditemukan itu udah lama, namun menurut saya Pancasila itu bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Namun bukan Pancasilanya yang berubah, tapi mungkin nilai-nilai yang diterapkannya bisa berubah. Jadi untuk lanjut pertanyaan keempat nih, berdasarkan sudut pandang Salsa, apakah Pancasila sebagai sumber etika itu masih diamalkan dengan baik nggak kalau Salsa lihatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu? Tergantung orangnya sih, karena ada beberapa orang yang mengamalkan Pancasila itu dengan baik, dan ada juga beberapa yang tidak mengamalkannya dengan baik. Nah, tadi kan Salsa ada bilang tuh ada yang mengamalkannya dengan baik dan ada yang tidak mengamalkan dengan baik. Menurut Salsa, upaya apa sih yang bisa dilakuin supaya yang nggak mengamalkan Pancasila dengan baik tuh bisa mengamalkan Pancasila sebagai dasar etika dengan baik gitu? Yang pertama mungkin bisa dilakukan dengan meningkatkan pemahaman kita sendiri tentang Pancasila sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Habis itu kita bisa mengambil peran aktif dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga kita bisa meningkatkan sikap saling menghormati, toleransi, dan solidaritas di antara sama kita. Oh, jadi intinya tuh kayak kita menerapkan dan supaya orang lain bisa mencontoh ya kan? Iya. Terima kasih Salsa. Sama.